Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Hari ini tanggal 18 Juli. Tepat pada 18 Juli ini, Kaito, anakku, 6 bulan. Yeay. Karena sekarang udah 6 bulan, jadi sekarang Kaito udah boleh empasi. Sebenarnya Kaito udah mulai makan sih pas di usia 5 bulan, karena memang bayi-bayi di sini itu dianjurkan sama dokter memang makan di usia 5 bulan, tapi nggak yang porsi banyak dan bukan menu 4 bintang. 4 bintang itu kan terdiri dari karbo, protein hewani, protein nabati, sama sayur. Itu belum si Kaito pas 5 bulan, dia masih pakai bubur susu, kalau nggak pure buah. Itu juga berdasarkan dokter sih, dianjurkan bubur susu dulu atau pure buah, terus makannya juga sekali sehari, terus nggak boleh banyak-banyak. Ya pokoknya gitu deh. Jadi sebenarnya Kaito di usia 5 bulan itu dia udah makan. Nah sekarang dia udah 6 bulan, aku mau kasih menu 4 bintang. Yeay. Anak aku udah gede. Berhubung sudah mulai masuk ke usia 6 bulan dan udah mulai empasi, aku udah mulai bikin makanan dong. Sebenarnya bisa aja sih beli bubur jadi juga, cuman aku lebih prefer bikin. Dan aku kemarin ke toko bayi sama Uda, itu sama ini. Jadi ini satu set alat buat makanan bayi, bubur bayi gitu, buat empasi, merek Pigeon. Jadi sebenarnya itu aku tuh awalnya sama Uda kepengen beli yang elektrik, apa sih, yang baby food maker. Cuman setelah aku pikir-pikir, aku kayak ngerasa kayak perlu nggak ya, soalnya takutnya tuh jadi kayak buang-buang uang gitu loh. Takutnya tuh cuman diperluin sebentar gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk manual aja lah. Nggak tahu kenapa sih, memang hati aku tergerak untuk manual aja deh kayaknya. Aku mau yang alat biasa aja. Aku cari tahu gitu tentang ibu-ibu Jepang di sini, mereka tuh bikin makanan buat anaknya tuh pakai apa. Dan video yang aku lihat tuh kebanyakan mereka bikin tuh yang manual, yang ditumbuk terus disaring gitu kan. Yaudah akhirnya aku juga terniat untuk yaudahlah manual aja. Pas kemarin lagi iseng-iseng ke toko bayi, aku nemu ini kan, ada beberapa macam produk, tapi aku langsung jatuh cinta sama ini cuman perkara karena ada ini aja. Ini rekomendasi nomor 1 di Jepang. Pas aku cari tahu juga yang versi ibu-ibu Indonesia, mereka pakai alat manual merek apa, mereknya juga kebanyakan yang Pigeon, cuman nggak yang kayak gini. Mereka tuh yang tumbuk gitu loh, yang buat ngulek, kayak ngulek gitu. Di toko bayi itu juga ada, cuman aku langsung jatuh cinta sama yang ini. Dia nggak pakai tumbukan gitu loh, dia kayak pakai sendok aja biasa. Nanti aku buka deh satu-satu. Ini harganya 1.800 yen atau sekitar 200 ribuan rupiah. Di sini aku jelasin pelan-pelan ya. Bisa buat dibekuin. Kalau mau dibekuin kita dapat tempatnya. Ya menurut keterangan sih bisa buat dibekuin. Pas aku cari tahu memang bisa sih dibekuin. Kalau dibekuin itu bisa sampai semingguan kayaknya. Tapi kalau dimasukin ke kulkas ya bertahan cuma 2-3 hari. Pakai alat ini pun juga bisa untuk bikin bubur. Dibikin di microwave yang ada pengaturan pembuatan buburnya. Kebetulan microwave aku microwave biasa, jadi buat bikin bubur nggak bisa. Palingan aku kalau nanti mau bikin bubur ya di panci biasa, di kompor. Terus di sini dijelasin juga alat ini tuh super simple. Kalau disimpan di lemari tuh tidak memenuhi tempat. Maksudnya gimana ya? Tidak. Ya pokoknya nggak nguasain ruangan lah. Dapat apa aja sih? Terdiri dari dapat untuk wadah buat bejek-bejeknya, buat bikin buburnya juga bisa. Jadi buburnya wadahnya di sini. Terus dapat sendok, dapat spatula yang unik banget, lucu gitu. Ini penyaring yang untuk makanan super halus yang bisa dipakai untuk 6-7 bulan makanan bayi. Terus yang ini penyaringan yang untuk naik tingkat ya, yang mulai agak kasar. Nanti aku jelasin deh, ini bisa buat uap bikin buburnya, ini juga buat wadah pas kita lagi mau ngalusin makanannya. Ini dilihatin di gambarnya tuh. Ini buat nyaringin makanannya, buat bejek-bejek aja, bejek-bejek. Jadi bisa bikin bubur di microwave yang ada pengaturan buburnya. Terus bisa disimpan di lemari es. Nah ini pembuatan buburnya. Tuh kalau perlu berapa banyak, ini dikasih tahu takaran sendoknya. Ya, aku jelasin deh satu-satu kalau barangnya udah dibuka. Di wadah warna kuning awalnya kita isi nasi dulu. Nasi apa beras ya? Gohang, oh gohang berarti nasi yang udah mateng. Terus masukin airnya juga sampai mana itu ada gambarnya. Wadah yang kedua ini nih yang krem, itu tuh buat kalau udah mateng keluar uap airnya di sini. Gitu deh, jadi deh buat bikin bubur. Cuman aku buat bikin bubur kayaknya nggak make, karena aku nggak punya microwave yang ada pengaturan buat bikin buburnya. Udah lumayan lengkap aku ngejelasin ya. Seru banget ya Allah. Sekarang aku mau buka. Kebetulan Kai makan di jam 12, sekarang udah jam 11, jadi aku sekalian bikin. Baca dulu bos, baca terus translate dulu bentar. Gak ngerti sih. Oke, aku udah mulai paham. Jadi ini gambarnya dijelasin ya. Ini untuk usia 5-6 bulan.
bentuk buburnya tuh kayak gini lah bentuknya, 5-7 bulan. 5-6 bulan tuh, 5 udah ditulis loh. 5 tuh emang di sini udah boleh yang pasti. 5-6 bulan. Tuh tekstur makanannya tuh kayak gini. Ini 7-8 teksturnya kayak gini. Ini 9 bulan sampai 11 bulan nih teksturnya kayak gini. Ini yang udah 12 bulan, ini yang 1 tahun tuh udah bisa bentuknya kayak makanan orang dewasa ya, yang kayak biasa kita makan. Karena kan dia udah punya gigi biasanya, udah giginya udah bisa untuk ngunyah. Jadi potongan-potongannya juga nggak perlu yang terlalu kecil juga. Dijelasin juga tuh kalau mau yang sehalus ini pakai penyaring yang kayak gini. Kalau yang mau teksturnya kayak gini pakai yang penyaring yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Ih seru, sumpah seru banget. Ya lah begini aja sih seneng banget bos. Nanya dulu tadi sama Uda. Oke, di sini di keterangan yang di belakang ini sumpah ini penting banget sih ini katanya. Dan ini sangat-sangat penting. Dilarang kasih madu ke bayi yang masih di bawah usia 1 tahun. Bener-bener dikasih tahu sama mereka. Pokoknya jangan ngasih madu ke bayi sebelum si bayi ini umur 1 tahun. Sedikit apapun jangan dikasih. Nggak tahu ya tiba-tiba dikasih keterangan aja di sini madu nggak boleh dikasih. Oke. Simple sih, tapi nggak tahu kenapa lucu aja gitu warnanya juga. Pigeon aku nggak tahu kenapa ya terbaik sih menurut aku pigeon. Wadah yang pertama yang kuning, tuh ada gerigil-gerigilnya kan. Kok gerigil apaan sih lah? Jadi di sini nanti buat bejek-bejekin. Jadi kalau misalkan aku udah ngukus makanannya, terus dibejek-bejek di sini. Kayak sendok, nih sendoknya nih. Sendoknya juga tuh teksturnya kasar, jadi kayak memudahkan untuk ngebujek-bejek makanannya. Terus wadah yang kedua ini, kalau mau bikin bubur nasi. Jadi nasinya itu yang pertama ditaruh di sini. Nasinya pakai garis yang ini nih, kelihatan kan? Nah, nanti masukin airnya sampai di garis yang paling atas. Taruh di sini yang wadah keduanya. Taruh di microwave yang ada pengaturan buat bikin buburnya. Nanti kalau udah mateng, uap asap sama air itu keluar lewat sini. Begitu. Kira-kira begitulah ya. Next. Saringan tekstur kasar yang kira-kira udah dipakai untuk usia 7 bulan ke atas. Ini saringan yang untuk 6 bulan yang bener-bener super halus, bahannya juga bagus, kawat bukan sembarang kawat, ini kualitas bagus. Aku kalau pigeon pokoknya percaya banget nih. Sini spatulanya lucu, jadi gini nih nanti seret kayak di gambar ini bisa buat wadahnya juga pas lagi ngalusin makanannya. Gitu. Dia tempat yang buat bekuinnya. Dapet 2. Jadi kalau misalkan udah selesai dihalusin semua, kita taruh. Oke, mari kita masak. Oke, sebelum aku masak, aku mau cuci dulu ininya. Yeay, aku excited banget. Nah guys, ini udah aku siapin bahan-bahan yang pastinya. Di sini untuk karbo aku pakai kentang, untuk protein nabatinya aku pakai tempe, untuk protein hewaninya aku pakai salmon. Ini udah aku tuangin perasan jeruk lemon. Terus untuk sayurnya aku pakai wortel. Dan untuk penyedap makanannya, ini aku tambahin bumbu dari bawang putih dan bawang merah. Nggak pakai garam ataupun nggak pakai kaldu bubuk. Jadi ini udah bisa untuk penyedap makanan si baby biar lebih sedap. Sekarang aku mau kukus. Ini kukusannya udah aku panasin. Apa sih aku kukus, nggak aku rebus, nanti aku jelasin ya. Untuk 5 menit pertama aku masukin kentang sama wortelnya. Nanti selanjutnya aku masukin salmon, tempe, dan bawang merah, bawang putihnya juga. Gitu guys, ini salmon yang aku beli di supermarket. Kalau salmon di sini emang fresh banget sih, seger banget. Insya Allah memang sangat bergizi untuk baby. Terus untuk penambahan lemaknya itu kan ada beberapa macam ya. Unsalted butter yang tidak mengandung garam, Evo atau extra virgin olive oil, minyak zaitun, ada juga canola oil, terus ada juga keju. Aku diantara itu semua aku cuma punya 2, yang canola oil sama yang Evo. Tapi aku lebih pengen pakai yang Evo aja, extra virgin olive oil. Itu soalnya wanginya enak banget. Nih, aku pakai merek ini. Ini udah mau habis sih. Aku pakai merek ini, Pirso. Ini wangi olive oil enak banget. Dan itu udah memang boleh bisa langsung dimakan ya, tanpa harus ditumis atau apa. Terus aku nuangin ke makanan Neka itu cuman 1 sendok. Dia aja, 1 sendok makanannya dia aja. Guys, sekarang aku mau jelasin kenapa sih aku lebih memilih dikukus daripada direbus. Aku sebelumnya cari tahu dulu bener-bener yang
banyak nyari tahu, sebenarnya dikukus ataupun direbus itu sama aja, sama-sama baik. Cuman kalau dikukus tuh vitaminnya nggak berkurang. Kalau direbus kemungkinan bisa berkurang. Soalnya kan kalau misalkan kalau dimasak terlalu lama, vitaminnya bakal larut di dalam air. Tapi kalau misalkan terlalu sebentar, memang sih vitaminnya nggak hilang, nggak larut, tapi nggak mateng dong, nggak lembek dong. Matang itu nggak bikin lembek gitu. Tapi kalau misalkan dikukus itu vitaminnya nggak berkurang dan tetap lembek, bisa lembek, dihancur itu gampang gitu. Jadi aku lebih memilih untuk dikukus daripada direbus. Cuman itu terserah, balik lagi ke masing-masing ibu ya. Mereka mau bikin empati buat anaknya itu diapain ya terserah mereka. Mereka juga pasti udah cari tahu dong yang terbaik yang mana, mereka lebih nyaman yang seperti apa, mereka lebih percaya yang seperti apa, itu terserah mereka. Dan kalau aku lebih memilih untuk dikukus. Aku juga nanya udah juga lebih prefer untuk dikukus daripada direbus. Oke, ini udah aku cuci. Terus yang tadi aku kukus juga udah matang semua. Sekarang kita bikin buburnya. Yeah, excited banget aku. Sesuai dari petunjuknya, ini kan untuk usia 5 sampai 6 bulan. Jadi kayak gini nih teksturnya. Nah, kalau teksturnya harus yang kayak gini untuk 6 bulan, jadi kita pakai penghalus yang ini, tiang ini. Sebelum dihalusin, aku mau bejek-bejek dulu. Anjay, bejek di sini. Oh ya, tadi aku ngukusnya itu kenapa kentang duluan sama wortel, karena dia kan teksturnya agak keras. Jadi kentang sama wortel itu dikukusnya 20 menit. Yang lain-lainnya kayak salmon dan tempe itu teksturnya lebih lembek. Dan itu aku cari tahu itu ngekukusnya cukup 15 menit. Kentang dan wortel 20 menit, salmon dan tempe 15 menit. Jadi 5 menit pertama aku masukin wortel dulu sama kentang. Ih, sumpah enak banget, parah. Apa? Kasih sayang, I love you. Ciumnya bunyi dong, sampai kedengeran. Nah, gitu dong. Oke, kalau udah kayak gini, nah langsung step kedua yaitu pakai saringan yang ini. Walaupun manual dan agak capek, tapi ini menyenangkan loh, sumpah. Saya tuangin dulu ke tempat makannya kayak itu. Ini halus banget sih. Ini disesuaikan sama ini ya, umur bayi ya. Guys, untuk 6 bulan. Oke, kita parutin lagi. Nah, sekarang kayak itu mama mau siang. Aku biasanya kalau mau nyuapin dia itu di baby bouncer. Nih guys, tadi udah aku kasih Evo 1 sendok dia yang ini. Terus aku kasih sedikit air khusus bayi, air minumnya dia. Karena kebetulan orang tuanya di sini minumnya air keran. Jadi aku sama udah beli minuman khusus dia ada. Ini air putih khusus bayi. Sebenarnya kita biasa pakai merek Pigeon sih, tapi karena lagi habis kita pakai ini aja. Jadi tadi aku tuangin ke sini biar agak halus, teksturnya halus tapi kayak terlalu kering gitu. Jadi aku kasih sedikit air biar dia ngunyahnya enak juga. Tapi nggak mau yang terlalu cair juga. Ini sumpah ini tekstur buburnya benar-benar halus. Tadi udah aku coba, aku coba di tangan, udah aku coba juga sedikit di mulut aku. Yang wanginya enak banget sih. Aku aja ngiler. Kita juga udah minum air. Airnya pakai air yang tadi ya. Kotek. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter, masya Allah anak bunda. Mau pegang sendiri. Yummy. Nyam. Masya Allah, enak ya sayang. Nyam. Nyam. Dia giginya udah tumbuh loh guys, sudah tumbuh 2 di bawah. Jadi dokter udah bilang gigi dia mau tumbuh di pas dia usia 4 bulan. Pas 5 bulan nongol. Sekarang udah 6 bulan jelas banget giginya. Oh iya. Nyam. Minum dulu, minum. Pinter. Minum lagi.
aku nggak mau biasain Kaito makan sambil main atau sambil nonton. Takutnya maunya tuh dia makan terus kayak sambil gitu doang, bukannya yang waktunya makan. Aku pengen ngebiasain dari sekarang, waktunya dia makan, dia fokus makan. Iya sayang. Jadi biar dia bisa makannya enjoy, aku lebih memilih untuk aku nyanyiin aja sih daripada aku kasih dia mainan atau nonton. Terus ini untuk porsi makanan ini nggak banyak ya, sebenarnya jumlahnya 3 sendok makan orang dewasa. Tinggal segini guys. Udah mau tinggal 1 sendok guys, masya Allah. Ih, tinggal 1 sendok lagi nih. Anak bunda pinter, mamanya banyak ya nak ya. Pinter, makannya banyak. Pinter, bersih-bersih ya guys. Mau lihat ya giginya nih, kasih lihat giginya dong. Itu dia tuh. Itu udah 2 tuh. Ih, mau makan apa sih? Mau makan burger ya kayak bunda. Alhamdulillah sudah makan. Udah nak? Udah sayang? Sudah bersih. Yeay, udah makan. Baik, kenyang, bunda senang. Biasanya kalau dia udah selesai makan, aku tetap kasih dia ASI sih, buat ngetes dulu kenyang apa belum. Kalau dia masih ngedot kenceng banget di ASI sama aku, ya berarti dia belum kenyang. Soalnya dia kalau udah kenyang biasanya ngantuk. Tapi dia kayaknya kenyang sih, mulai ngantuk. Oke deh, sama ayah dulu ya, bunda mau closing. Sekarang kayak udah tidur. Aku lanjutin videonya ya, jadi tadi sempat aku skip dulu. Gimana penilaian aku soal pembuatan empasi pakai alat dari merek Pigeon? Kalau kata anak-anak Jakarta gitu, oh gila saya jujur. Aku sebagai pemula, sebagai orang yang gak tahu apa-apa mengenai tentang perempasian dan akhirnya mulai tahu, termasuk salah satu cara pembuatannya, dari 1 sampai 10 ini 9 kali ya. Lebay gak sih gue ngasih 9? Tapi emang bener sih, walaupun capek tapi kayak enjoy banget gitu. Ini udah aku cuci lagi ya. Terus tadi pas aku cuci bekas-bekas bikinan makanan Kaito, gampang banget bersihinnya, bener-bener. Oke, tinggal air mengalir, terus tinggal di keset-keset gitu, set. Yang makanan yang nyangkut di sini kan udah halus. Jadi kalau kena air kan udah gampang. Tapi bener-bener gampang banget, enak banget ini bersihinnya juga. Bahannya bener-bener kualitas high quality lah, high quality ya gitu deh. aku suka nggak nyesel beli manual, aku justru senang banget karena super enjoy. Buat ibu-ibu yang nonton, ada nggak sih yang kayak gini? Kalau ada, komen dong. Terus gimana kesan dan pesannya pakai alat empasi Pigeon yang ini? Jepang itu kalau menciptakan sesuatu alat untuk bayi tuh aku akuin juara sih. Aku jatuh cinta semua alat-alatnya. Soalnya pas aku cari tahu ibu-ibu Indonesia yang pakai alat empasi manual yang merek Pigeon, mereka tuh nggak yang kayak gini. Makanya aku mau nanya dong, kira-kira udah masuk ya ke Indonesia? Kalau udah, boleh di komen, enak nggak kesan dan pesan kalian pakai alat yang kayak gini? Oke deh, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.